Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Ari Prayogo SPD MKom selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Kesehatan Digital. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi terkait penerapan AI dalam sistem kesehatan di negara Cina. Sebelum itu, kami kelompok 7 izin memperkenalkan diri. Saya, Dea Amalia, selaku moderator dalam presentasi hari ini. Bersama saya, ada rekan-rekan satu tim yang akan menyampaikan materi, yaitu Aryata Farah Kalida, Andini Putri Kinanti, Muhammad Aditya Pratama Yasin, dan Fatima Azahra. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kutipan. Di masa depan, siapa yang menguasai teknologi, dia yang akan menguasai peradaban. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana teknologi kecerdasan atau AI mulai memainkan peran penting dalam dunia kesehatan khususnya di negara Cina. Dalam video ini, kami akan membahas beberapa poin penting, yaitu latar belakang penggunaan AI, penerapan AI di negara Cina, manfaat yang diperoleh dari penerapan AI di negara Cina, tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di negara Cina, perbandingan perkembangan dan penerapan AI dalam kesehatan antara Indonesia dan Cina, serta kesimpulan dari pembahasan kami. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Mari kita simak bersama-sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penerapan AI di Cina. Penerapan kecerdasan buatan AI sektor kesehatan di Cina menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam populasi lebih dari 1,4 miliar orang, kebutuhan akan sistem kesehatan yang efisien dan efektif sangat mendesak. AI juga menawarkan solusi yang dapat meningkatkan diagnosis, pengobatan, dan juga manajemen data medis. China telah mengembangkan berbagai aplikasi AI dari analisis gambar medis hingga pengembangan obat. Teknologi ini tidak hanya dapat mempercepat proses diagnosis, tetapi juga dapat membantu dalam pemantauan secara real time. Misalnya, penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis data pasien yang memungkinkan dokter untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Meskipun banyak manfaatnya, penerapan AI di Cina juga dapat menghadapi beberapa tantangan seperti masalah privasi data dan kebutuhan akan regulasi yang ketat. Namun, dengan dukungan pemerintah dan investasi yang terus meningkat dalam penelitian dan pengembangan, masa depan penerapan AI dalam kesehatan di Cina tampak menjanjikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan AI di negara Cina. Itu yang pertama ada rumah sakit virtual berbasis AI. Jadi para peneliti dari Universitas Tsinghua di Beijing telah mengembangkan yang namanya rumah sakit agent. Di sini tuh sebuah fasilitas virtual yang sepenuhnya didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Dan di sini dokter AI dapat menangani hingga 10.000 pasien dalam beberapa hari. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan meningkatkan akses ke perawatan kesehatan. Untuk contoh yang kedua, itu ada diagnosis penyakit langka. Jadi negara Cina ini telah mengembangkan yang namanya Pumch Genesis, model kecerdasan buatan atau AI pertama yang dirancang khusus untuk mendiagnosis penyakit langka. Jadi model ini mampu menganalisis gejala pasien dan memberikan peringatan dini mengenai kemungkinan kelainan genetik langka. Serta kecerdasan buatan ini dapat merekomendasikan langkah medis selanjutnya sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis. Jadi, untuk contoh yang ketiga, itu ada penapisan kanker payudara. Jadi di Beijing, ada tim medis dari Peking Union Medical College Hospital telah mengembangkan sistem penapisan kanker payudara menggunakan termografi inframerah yang didukung oleh kecerdasan buatan. Jadi sistem ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa risiko kanker payudara melalui aplikasi dengan menghubungkan kamera inframerah ke perangkat mereka, menyediakan metode penapisan yang mudah dan terjangkau. Ini saya akan menjelaskan manfaat penerapan AI dalam sistem kesehatan di Cina. Yang pertama, meningkatkan akurasi diagnosis penyakit.
Jadi, penerapan AI dalam bidang radiologi telah meningkatkan akurasi diagnosis berbagai penyakit. Contohnya, algoritma deep learning di Pusat Kanker Nasional Beijing yang berhasil mendeteksi kanker dengan akurasi hingga 89%, melebihi tingkat akurasi radiolog manusia sebesar 73%. Hal ini menunjukkan bahwa AI dapat mendukung dokter dalam mendeteksi penyakit secara lebih dini dan akurat, khususnya untuk penyakit dengan gejala samar seperti kanker paru atau kanker payudara. Yang kedua, efisiensi deteksi COVID-19 dan penyakit menular lainnya. Jadi, saat pandemi COVID-19, Rumah Sakit Zhongnan Universitas Wuhan menggunakan sistem AI untuk menganalisis hasil CT scan paru-paru guna mendeteksi pneumonia akibat virus SARS. Sistem ini memungkinkan penyaringan cepat pasien yang beresiko tinggi, sehingga tenaga medis dapat memprioritaskan perawatan. Selain menghemat waktu, hal ini juga membantu mengurangi beban kerja tenaga kesehatan selama krisis. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan layanan prenatal dan diagnostik non-invasif. Jadi, di Pusat Medis Wanita dan Anak Hainan, teknologi AI digunakan untuk screening kehamilan berbasis ultrasound, yang mempercepat proses diagnosis dari 30 menit menjadi 2-3 menit. Selain itu, AI juga dapat mengenali kelainan janin secara otomatis dan memberi peringatan dini jika ditemukan masalah. Ini memberi peluang deteksi kelainan janin secara lebih cepat dan efisien. Untuk manfaat yang selanjutnya yaitu akses kesehatan ke wilayah terpencil. Tiongkok telah membuka rumah sakit berbasis AI pertama di dunia di Wuzhen, Provinsi Zhejiang, yang didukung oleh robot triase dan sistem diagnosis otomatis. Rumah sakit ini mampu menangani hingga 3.000 pasien per hari dengan hanya sedikit dokter manusia. Teknologi ini sangat penting untuk menjangkau daerah dengan kekurangan tenaga medis dan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas. Manfaat selanjutnya yaitu penggunaan robotik dalam prosedur bedah. Rumah sakit di kota besar seperti Shanghai telah memanfaatkan robot bedah berbasis AI dalam operasi kompleks seperti bedah ortopedi dan kardiotoraks. AI memberikan presisi lebih tinggi, mengurangi durasi operasi hingga 30%, serta menurunkan resiko komplikasi pasca operasi. Selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir, optimalisasi manajemen rumah sakit dan prediksi wabah. AI juga digunakan dalam analisis data besar untuk memprediksi tren penyakit dan membantu manajemen rumah sakit dalam mengalokasikan sumber daya seperti tempat tidur, tenaga medis, dan obat-obatan. Saat COVID-19 merebak, sistem ini terbukti mampu membantu pemerintah dalam melacak penyebaran dan mengatur logistik medis secara real-time. Selanjutnya, tantangan penerapan AI di negara Cina. Meskipun AI di negara Cina sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat khususnya di bidang kesehatan, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dan diperbaiki lagi. Tantangan yang pertama yaitu terkait dengan kesenjangan digital. Di daerah perkotaan, perkembangan AI sudah sangat pesat, namun ada beberapa daerah di pedesaan Cina masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Hal ini tentu perlu adanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Kemudian terkait dengan tantangan yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Terkait dengan penggunaan AI, tentu terdapat kekhawatiran dari masyarakat tentang adanya pelanggaran privasi dan keamanan penyimpanan data. Hal ini menjadi PR bagi pemerintah untuk meningkatkan keamanan data dan meyakinkan masyarakat bahwa data yang mereka simpan atau masukkan itu sudah aman.
Kemudian masuk ke tantangan yang ketiga, yaitu terkait dengan kualitas data dan bias algoritma. Kemungkinan adanya penggunaan data yang bias dan tidak representatif akan memengaruhi kinerja algoritma dan keputusan medis yang dihasilkan. Masuk ke pembahasan terkait perbandingan perkembangan dan penerapan AI di Cina dan Indonesia dalam sistem kesehatan. Penerapan AI di Cina lebih maju dan sangat canggih, serta telah mengintegrasikan AI dalam rumah sakit yang berbasis teknologi. Contohnya diagnosis otomatis, pengobatan presisi, pelatihan medis virtual, hingga penggunaan robot dalam mendiagnosis dan membantu pekerjaan dokter. Sedangkan di sisi lain, Indonesia sendiri penerapannya masih kurang terintegrasi, terutama di puskesmas, dan lebih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dokter, seperti triase awal pasien untuk mempercepat pengambilan keputusan medis. Dalam segi pemerintahannya, Cina sendiri secara aktif mendorong inovasi AI dengan investasi yang besar, sehingga infrastruktur dan akses internet atau teknologi jauh lebih merata dan lebih maju, serta untuk wilayah perkotaan sudah memiliki zona percontohan untuk inovasi AI. Sedangkan di Indonesia masih mengalami ketidakmerataan infrastruktur dan akses internet yang terbatas di berbagai wilayah, khususnya di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kurangnya dukungan pemerintah dan investasi yang besar. Perbandingan lainnya yaitu terkait dengan tingkat literasi. Di Cina sendiri, tingkat literasinya sudah sangat tinggi dan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini memengaruhi pemahaman masyarakat Cina terkait dengan penggunaan teknologi yang sangat baik, sehingga memunculkan inovasi dan kreativitas dalam membuat dan menggunakan AI. Sedangkan di Indonesia sendiri, masih adanya kurang edukasi dan pelatihan serta literasi yang mengakibatkan banyak tenaga medis dan masyarakat yang belum memahami teknologi AI secara mendalam, sehingga adopsi dan penggunaan teknologi ini masih berjalan secara lambat. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan rekomendasi langkah strategis untuk Indonesia. Jadi, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Tiongkok dalam menerapkan kecerdasan buatan atau AI di sistem kesehatan dengan strategi yang adaptif dan terarah. Langkah utama yang dapat diambil meliputi pembangunan infrastruktur digital kesehatan seperti rekam medis elektronik nasional dan perluasan akses internet ke daerah terpencil, sebagaimana dilakukan Tiongkok melalui integrasi sistem rumah sakit dengan cloud AI. Selain itu, Indonesia perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan startup teknologi untuk mengembangkan inovasi berbasis kebutuhan lokal, serta menyediakan pelatihan nasional guna meningkatkan literasi digital tenaga medis. Tiongkok juga menunjukkan efektivitas AI dalam menjangkau daerah terpencil melalui rumah sakit pintar, yang juga dapat direplikasi di Indonesia dalam bentuk klinik digital atau layanan kesehatan jarak jauh. Namun, adopsi teknologi ini harus disertai dengan regulasi etis dan perlindungan data pasien untuk mencegah penyalahgunaan. Fokus penerapan AI juga sebaiknya diarahkan pada penyakit prioritas seperti TB, hipertensi, dan kesehatan ibu anak, serta didukung oleh insentif dan uji coba teknologi di fasilitas kesehatan terpilih. Dengan pendekatan komprehensif ini, Indonesia berpeluang besar mentransformasi sistem kesehatannya menjadi lebih efisien, merata, dan tangguh.
Sebelum menutup presentasi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Kesimpulannya yaitu, penerapan AI dalam sektor kesehatan di negara Cina menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan. Inovasi seperti rumah sakit virtual dan model diagnosis penyakit langka telah mempercepat proses diagnosis, meningkatkan akurasi, dan menyediakan akses perawatan kesehatan yang lebih baik, terutama di wilayah terpencil. Meski terdapat tantangan seperti privasi data dan kebutuhan regulasi yang ketat, dukungan pemerintah dan investasi dalam penelitian dan pengembangan menjanjikan masa depan cerah untuk integrasi AI dalam kesehatan. Model penerapan yang sukses di Cina dapat menjadi referensi bagi negara lain seperti Indonesia untuk mengembangkan sistem kesehatan yang lebih modern dan efisien dengan memperhatikan regulasi etis dan perlindungan data pasien. Terima kasih telah menyimak presentasi kami sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai perkembangan teknologi di bidang kesehatan, khususnya pemanfaatan AI di negara Cina. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Ari Prayogo SPD MKOM atas bimbingan dan arahannya dalam tugas ini. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran dari teman-teman semua, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.